wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi shahida wa kafa billahi nasira wa kafa billahi hasiba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Profesor Kiai Haji M. Sirajuddin Syamsuddin MPhD, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2005-2015. Nah, hadirin sekalian yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur pada saat ini kita dapat bertaruh kembali bermuajahah dalam kaitannya pengajian wabil khusus tentang kebangsaan. Kenapa? Karena boleh jadi kalau kita tengok beberapa narasi di beberapa teks lagu, bumi kita pertiwi sedang sakit. Jadi pertiwi ini adalah sebuah negara yang mestinya menjadi payung, menjadi sesuatu yang melindungi, mengayomi dan sebagainya. Tapi bagaimanapun apa yang kita alami saat ini adalah sebuah konsekuensi logis maupun tidak logis. Tapi bagaimanapun kita sebagai seorang muslim tentunya kita bersyukur atas karunia Allah Ta'ala yang kita masih diberikan hidup dan juga nafas untuk bisa hidup. Selanjutnya sebagai umat dari Nabi Muhammad SAW tentunya kita beritibat pada beliau, meneladani apa yang pernah dicontohkan beliau Nabi Muhammad SAW. Mengawali pengajian kebangsaan pada malam ini masih merupakan rangkaian dari perjalanan sesuatu yang kemarin sempat digarisbawahi oleh beberapa jamaah, yaitu hasil pemilu. Tapi malam ini kita tambah dengan isu-isu kebangsaan, karena menurut Pak Agus Taufikur Rahman maupun Pak Tafsir Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, ada beberapa hal yang menjadi catatan kita. Apapun konsekuensinya inilah Indonesia. Artinya dengan berbagai macam hal yang terkait dengan suka duka, pilu, tangisan, bahkan ada yang tawa, itu merupakan konsekuensi dari peristiwa politik yang mestinya kalau kita menengok ke tahun 55 awal pemilu itu harusnya tidak terjadi seperti ini. Meskipun dulu pernah menjadi sesuatu yang agak janggal juga karena mundur-mundur, tapi pada akhirnya tetap sampai pemilu. Namun semakin kesini semakin terseok bangsa kita hampir di tepi jurang yang amat sangat nakal bagi kita. Nah, pada malam hari ini kita terhormat sekali mendapatkan suguhan yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Profesor Kiai Haji Syamsuddin yang tentunya berhubungan dengan hal-hal yang terkait dengan hasil pemilu sekaligus isu-isu kebangsaan. Baiklah, untuk memulai akan kita buka dulu dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Prof, monggo. Untuk Prof memberikan waktu 20 menit, 30 menit cukup. Nanti ada feedback, ada umpan balik dari Bapak Ibu, monggo nanti bisa ditanya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih wa syukru lillahi haqqa syukrih wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Para jamaah rahimakumullah, khususnya pimpinan cabang Muhammadiyah Bakajani, alhamdulillah
saya bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan berbahagia dapat hadir kembali untuk kesekian kalinya di Pekajangan. Dan saya boleh disebut sebagai tamu yang tak diundang, tapi minta diundang. Kebetulan tadi pagi ada acara di Universitas Muhammadiyah Purwokerto yang disingkat UMP, di sini UMPP. Sudah Pekajangan, Pekalongan lagi. Dan baru tiba di Pekalongan pas waktu maghrib. Dari Purwokerto sekitar 2:30, melewati jalan di pegunungan cukup indah namun macet, dan belum sempat istirahat langsung dijemput ke Pekajangan ini. Dan saya tentu senang-senang saja. Dan terus terang saya tidak tahu apa yang sebaiknya saya sampaikan dalam waktu singkat sebelum tanya jawab ya. Tapi disebut pengajian kebangsaan. Tadi diantarkan tentang Ramadan. Rupanya moderator tidak sedikit pun menyebut datangnya bulan suci Ramadan. Bahkan langsung tampak dari alih-alih tentang pemilu dan pilpres. Tadi ada saya dengar nggak begitu jelas. Mungkin di antara kita ada yang bahagia, ada yang sedih. Tapi ini saya lihat wajah bahagia ini. Jangan-jangan ini adalah pendukung quick count. Ya tentu, dan izinkan saya bicara santai saja. Kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa apa yang disebut dengan agenda demokrasi telah berjalan dan telah berlangsung pada 14 Februari 2024 yang lalu. Saya berhenti dengan menggunakan kata telah berjalan dan berlangsung tanpa embel-embel. Biasanya telah berlangsung dengan lancar dan selamat. Nah, ini karena belum selamat. Telah berlangsung dengan lancar dan berhasil atau dengan baik. Saya belum menggunakan predikat karena belum tentu baik dan memang tidak baik. Itulah sebagai laporan kepada warga Muhammadiyah khususnya 2 hari lalu, tanggal 21, saya mengumpulkan 100 tokoh bangsa. Awalnya bertajuk menggugat pemilu curang secara terstruktur, sistematis dan masif. Begitu istilahnya, TSM ya. Bukan teh susu madu. Terstruktur, sistematis dan masif, istilah yang sering dipakai. Saya mengundang tidak lebih dari 2 hari lewat WA. Saya akan mengadakan konferensi pers 100 tokoh untuk menggugat bukan pemilu secara umum, tapi pilpres yang TSM tadi itu. Pilpres curang secara TSM. Banyak sekali yang berminat hadir. Bahkan ada belasan kiai dari Jawa Timur. Insya Allah Pak Kiai, menurut saya Pak Kiai juga ya. Padahal saya paling pakai Kiai gitu. Apa yang berat kalau Kiai itu tinggi sekali, maqam tinggi, harus punya kapasitas. Karena banyak kiai yang matna wa thulatha wa ruba.
Antara kita di Muhammadiyah ini termasuk penakut. Ada keinginan tapi tidak ada keberanian. Kemudian juga para profesor dari Surabaya, dari Jakarta, Yogyakarta, Bandung, Semarang. Akhirnya sampai semalam sebelum acara saya batasi sudah lebih dari 100. Tajuknya konferensi pers 100 tokoh, jadinya 135. Begitu kejadian di Hotel Sultan, gedungnya setengah ini, saya minta kepada Hotel Sultan di panggung tolong sediakan 100 kursi. Ternyata kursinya kurang. Yang tidak tercantum namanya ikut duduk-duduk jadi tokoh. Sehingga banyak yang dibawa bersama wartawan. Nah, mengapa kami, misalnya saya melakukan itu, saya ingin tegaskan terlebih dahulu semata-mata untuk amal ma'ruf dan nahi munkar. Saya dikenal luas di kalangan kawan-kawan pada usia seperti ini, sudah 65 tahun, tuan ya? Oh tuan, tapi mudaan mana wajahnya? Ya, tidak ada target sama sekali, semata-mata untuk meluruskan kiblat bangsa. Dan inilah yang menjadi amanat Muktamar Muhammadiyah tahun 2010 di Yogyakarta. Saya terpilih untuk kedua kali. Dan peringatan 1 abad Muhammadiyah 2012 kita usung tema Muhammadiyah meluruskan kiblat bangsa. Apa bangsa dan kiblat? Jadi sekedar istilah saja. Nah, karena apa yang terjadi selama ini adalah telah dan tengah terjadi, ini istilah bahasa Inggris, deviasi dan distorsi. Ini kalau berkaitannya dengan jangan sudah paham. Terjadi deviasi dan distorsi. Deviasi itu semacam penyimpangan, distorsi, penyelewengan bahasa dasar. Kehidupan nasional kita dari nilai-nilai dasar yang telah disepakati dan diletakkan oleh para pendiri bangsa pada 18 Agustus 1945, Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila di dalamnya, terjadi deviasi dan distorsi. Begitu ini ada termaktub di putusan Muktamar Muhammadiyah istilahnya. Pada tahun 2015, waktu itu saya dapat amanah sebagai Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia menggantikan Kiai Haji Ahmad Shalal Mahfud, Rois Am Syuriah NU yang wafat. Saya wakil Ketua Umum, otomatis harus menggantikannya. Padahal saya tidak bersedia, karena PP Muhammadiyah minta saya fokus di Muhammadiyah, tapi karena anggaran rumah tangga MUI mengatakan otomatis wakil Ketua Umum, maka saya terima dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adakan Kongres Umat Islam Indonesia yang ke-6 tahun 2015 di Yogyakarta juga. Hal yang sama saya masukkan ke dalam deklarasi Jogja, tetapi oleh para peserta Kongres Umat Islam Indonesia itu ditambah telah tengah terjadi deviasi, distorsi, disorientasi kehidupan kebangsaan kita dan negara kita dari nilai-nilai dasar. Sampai di sini Bapak-bapak, Ibu-ibu dan saudara-saudara dapat dipertanggungjawabkan secara akademik. Memang demikian. Profesor dari Gajah Mada, Profesor Kailan, ahli konstitusi, menyimpulkan Undang-Undang Dasar Indonesia yang diberlakukan sekarang
yang diputuskan oleh MPR RI tahun 2002, sehingga tidak boleh, tidak pantas disebut sebagai Undang-Undang Dasar 1945, pantasnya disebut Undang-Undang Dasar 2002, bukan amandemen. Menurut beliau itu bukan Undang-Undang Dasar 1945 itu diamandemen, tapi telah diganti menjadi Undang-Undang Dasar 2002 dengan turunannya Undang-Undang tentang partai politik, Undang-Undang tentang pemilu, Undang-Undang tentang pilpres. Itulah dasarnya yang jauh panggang dari api jika dikaitkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang asli, apalagi dengan Pancasila, sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan yang penuh full dengan diksi-diksi istilah-istilah keislaman. Kerakyatan dari ar-ra'iyah, hikmah, musyawarah, permusyawaratan, perwakilan. Jika sila keempat Pancasila kalau dibaca secara fasih, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan, penuh dengan konsep-konsep Islam. Ini waktu sendiri untuk menjelaskannya. Tolong saya diundang sekali lagi. Ya. Bukan demokrasi yang diterapkan sekarang ini, karena waktu saya tidak jelaskan ini. Namun pada Undang-Undang Dasar yang baru itu sudah dimasukkan istilah demokrasi, pemilihan presiden secara demokratis. Ini tanpa penjelasan. Maka dijabarkan dalam undang-undang langsung direct election. Kalau dulu pemilihan presiden, wakil presiden di sidang yang umum MPR oleh sekitar 600 anggota MPR itulah sebenarnya konsep yang lebih dekat dengan Islam. Anggota MPR sebagai ahlul halli wal aqdi, di dalam istilah bahasa Arab mereka lah yang bermusyawarah mufakat. Muhammadiyah, NU masih dikonsultasi oleh MPR. Tapi dengan pemilihan langsung 1% 1 vote, satu orang satu suara, sehingga tidak ada beda antara kiai dan santri. Ya, tidak ada beda antara ketua umum PP Muhammadiyah dan Mokam. Sama suaranya. Inilah pangkal dari permasalahan bangsa. Belum lagi nanti kalau pelaksanaannya tidak benar. Pemilu dan pilpres Indonesia mungkin sejak 2014 atau 2019 itu memasukkan prinsip jurdil, jujur dan adil. Yang zaman Orde Baru, ya saya terlibat di partai politik sebagai ketua Lingkungan Golkar waktu itu, dimasukkan oleh ICMI beberapa tokoh muda, ada muda umat, dan ada perubahan. Soeharto mulai sadar dengan Islam, Amboni dekat dengan Islam, maka kita diterjunkan. Namun pemilu pada masa Orde Baru itu jauh dari demokrasi, apalagi demokrasi Pancasila sering dipresetkan musyawarah mufakat. Musyawarah dulu baru mufakat, yang terjadi mufakat dulu baru musyawarah. Nah, maka pada pemilu pilpres pada era reformasi ini, terus terang Bapak Ibu, saya ikut menyimpulkan dan diyakinkan oleh kawan-kawan pakar politik, kalau pemilu pilpres seperti ini, maka kalangan umat Islam akan terkalahkan, akan terugikan. Dan inilah cara untuk melemahkan kekuatan politik umat Islam, yaitu politik lapangan. Seorang punya hak pilih seorang, itu politik lapangan. Kenapa?
kita tidak cukup siap. Apalagi kalau kehidupan politik Indonesia dikuasai oleh oligarki. Oligarki itu kelompok kecil, ya, kelompok elit kecil terbatas. Oligarki politik di partai-partai politik, mereka lah yang menentukan siapa jadi caleg, siapa jadi capres, cawapres. Jadi bukan musyawarah seperti Muktamar Muhammadiyah. Mereka lah yang oligarki politik ini berhubungan dan bekerjasama dengan oligarki ekonomi, kelompok kecil yang menguasai ekonomi. Itu gak ada orang perdagangan itu. Bagi perdagangan gak lagi berusaha atau berbisnis. Inilah yang menguasai politik Indonesia. Sehingga kuasa ekonomi kelompok kecil yang segelintir orang menguasai aset nasional di atas 50% itu mendiktekan kehidupan politik. Ini beredar di media sosial pada malam Pilpres 14, pada malam 14 malam ke-15 katanya berkumpul mereka dan marah-marah, kok jadi seperti ini? Rupanya tidak sesuai dengan harapan. Wallahu a'lam benar atau tidak, saya harus katakan demikian. Karena mungkin sudah merasa mengucurkan dana triliunan rupiah, tapi hasilnya tidak seperti yang mereka harapkan. Itu di media sosial. Sumber saya dan banyak yang membenarkan itu. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, tadi saya ini terprovokasi oleh moderator. Sambil saya mikir mau bicara apa. Ternyata beliau mengarahkan soal menanggapi pemilu. Jadi kalau ada intel di sini, itu karena provokasi dari moderator. Tapi kita lapor yang baik-baik aja ya. Apalagi kalau intelnya dari Muhammadiyah dan bagus ikut ngaji seperti ini biar paham juga. Jangan salah lapor nanti itu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta saudara-saudara, jadi ini belum selesai prosesnya. Sekarang partai-partai politik, ya, khususnya yang mengusung paslon 01 dan paslon 03, di 01 berapa? 3 partai ya? 4. Tidak yang ada anggotanya di parlemen. 3 Nasdem, PKS, PKB. 03 PDIP, P3. Ada yang punya wakil, 03. Kalau kira-kira bukan 03, ini pendukung 02 pokoknya. Itu sepakat. Jadi Mas Anies Baswedan salam buat warga Pekalongan kayaknya. Pernah kemarin Anies Baswedan. Tadi dalam perjalanan dia telepon saya angkat. Saya bilang saya dalam perjalanan ke Pekalongan, salam buat kawan-kawan di Pekalongan. Terus saya katakan Anies Baswedan siapa di sini? Saya sampaikan secara umum saja lah ya. Salam memberikan amanah gitu. Saya bilang alhamdulillah di partai-partai koalisi 01 dan 03 sepakat untuk mengajukan ke DPR RI untuk menggunakan hak angket. Wah, kalau ada angket ini ramai nih. Hak bertanya. Maka bukan hanya KPU yang dipanggil, bukan hanya Bawaslu yang dipanggil, bukan hanya mungkin menteri yang dekat dengan urusan pemilu kayak Mendagri, kayak apa, Presiden Jokowi pun akan dipanggil. Mau atau tidak mau harus datang. Bahkan kalau dia nggak mau datang, mungkin akan dipanggil paksa. Akan ditanya. Ya, kalau saya baru ditanya di DPR dulu sebelum ditanya di Alam Bangsa. Ini kita dorong, maka ya, bagi rakyat Indonesia ini bukan. Saya sudah mendengar dulu, terima sajalah, legowo sajalah. Saya diundang oleh TV One, bukan ILC, moderator kami Ilyas. Saya jarang mau datang, tapi waktu mau datang ada Agim, ada Romo Martinus Suseno, ada dari Yusril Iza Mahendra, ada dari 01, 03, ada juga dari Ekonom,
yang Faisal Basri, saya datang. Cuma saya diberi kesempatan ngomong terakhir itu hampir ada yang lihat ya, itu hampir 3 jam itu. Aduh, saya kalau lama-lama bisa saya pulang aja gitu. Dan disuruh ngomong, dan saya ngomong apa adanya. Sempat saya lihat masuk di YouTube TV One, masing-masing kami ini ada yang sudah ngomong tuntas lenggong, tiba ikut bicara. Oh itu langsung di atas 20 ribuan gitu. Saya mau bicara terakhir di mobil pulang dari sebuah hotel tempat acara itu sampai ke rumah, wah ini cepat juga nih, sudah 18.000. Jadi lengkap rekaman khusus pembicaraan saya itu. Tapi begitu sampai rumah, saya kirim ke beberapa kawan, Pak Din, YouTube-nya nggak bisa dibuka. Wah, bisa. Ternyata saya buka sendiri, nggak bisa juga. Saya buka YouTube, hilang gitu video-video itu semua. Sampai sekarang hilang. Saya WA Pak Ilyas, apa yang terjadi? Dia memberikan informasi. Gak usah saya ceritakan di sini. Rupanya mungkin apa kata saya terlalu keras. Pertama waktu itu saya bilang, ini yang TV One bagi yang nggak nonton, ya karena proses belum selesai. Masih dilakukan quick count yang oleh pembicara lain hanya oleh 6 lembaga survei, sementara ada 80 lembaga survei yang mendaftar ke KPU dan sampelnya hanya 3.000 TPS dari 800.000 lebih TPS. Maka hasil quick count seperti itu belum bisa kita anggap, apalagi belum final. Maka saya bilang bukan suara itu Pak. sabotase lagi. Ya, jangan ekornya dihilangkan, jangan ganti. Kalau dipakai suara jangan dikeluarkan. Cek satu-satu. Saya usahakan singkat biar ada pertanyaan ini. Saya bilang tidak salah kalau ada pasangan yang telah merasa diri menahan, bahkan melakukan sederhana kepada pergian dan perawatan itu. Nah, saya baca suci Al-Quran untuk saya hafal, sekarang hafal. Lama nasuma tukiru bihi. Dan ketika mereka berkata apa yang dikatakan kepada mereka untuk menahan diri, untuk berlaku jujur dan adil, punya banyak tadkirah pesan-pesan yang agama. Jika mereka melakukan itu, semua farihu bima amalu apa maka mereka bergembira dengan apa yang mereka hadapi. Akhnahu baghtatan, kami akan ambil secara tiba-tiba. Kira-kira demikian di ayat itu. Rupanya yang dengar firman saya WA pada saya tadi itu saya sudah baca berapa. Saya sudah membaca ayat 44 kalau saya baca. Jadi ini kasarnya pertanyaannya ini proses sampainya, apalagi kalau ada hak angket oleh DPR ini bisa berulang-ulang dan boleh jadi akan ada pilpres ulang, tidak pemilunya, pileknya. Dan memang pernyataan kami 100 tokoh yang berkumpul kemarin itu
juga menyatakan menolak pemilu curang secara terstruktur, sistematis dan masif yang dibuktikan antara lain satu, IT Sirekap yang dipakai oleh IT KPU dibuktikan. Akan hadir Dr. Budi Suryo, saya sudah mau datang menjelaskan dengan hakul yakin katanya, sambil menunjukkan HP-nya. Saya sudah coba telusuri server dari IT Sirekap KPU itu berada di Singapura dan dikuasai oleh sebuah perusahaan dari RRT yang terkenal itu Alibaba. Ini sebuah pelanggaran hukum. Jadi server yang mendalikan alat perhitungan suara itu tidak ada di dalam negeri. Maka kita dasarkan audit IT KPU. Oh, KPU berkilah sekarang. Kenapa kamu diaudit kalau benar? Dan kalau nanti terbukti bahwa server itu, dan tadi ada penjelasan dari ITB, karena itu dari orang anak alumni ITB yang merancang Sirekap itu dari kami dapat dipertanggungjawabkan, kecuali kalau ada yang mengintervensi. Wah, ini bisa gawat. Sehingga yang muncul di media massa, di media tahu-tahu dapat 100 ditambahlah 5, angka 5 di depannya, dari 5.100. Di sebuah TPS ada yang 800.000, padahal setiap TPS hanya 300. Ini yang sedang dikumpulkan. Itu urusan lain. Saya bukan tim ses, walaupun sebagai rakyat warga negara saya punya pilihan, dan saya kemarin memilih, saya sebarkan dalam dengan akal sehat, dengan hati nurani, dan bagi kita umat Islam memilih itu sebagai kewajiban keagamaan. Tamsibul imam wajibun, kata para ulama. Memilih pemimpin itu wajib bisyar'i, alasan syariat, wabil aqli ma'an, kata Al-Mawardi. Kenapa? Karena kepemimpinan, apalagi untuk negara yang besar 275 juta ini, sangat berlakulah apa yang disebut oleh Al-Mawardi, al-imamah mawdu'atun li khilafatin nubuwah fi harasatil din wa siyasatil dunia. Kepemimpinan itu melanjutkan misi kenabian. Apa misi kenabian? Fi harasatil din wa siyasatil dunia. Pertama dan utama adalah memelihara agama, baru mengatur kehidupan dunia. Oleh karena itu, pemimpin yang kita pilih itu bukan main-main. Maka bapak-bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara, mungkin saya tidak banyak, saya akan segera akhiri. Ini kalau untuk pemilu yang akan pilpres, ini belum final. Apalagi nanti ada hak angket, apalagi ada audit IT KPU, bisa lama ini. Dan boleh jadi siapa yang merasa dirinya menang, ini banyak didesak akan didiskualifikasi. Kalau saya semata-mata bukan untuk membela siapapun, bahwa saya tidak golput, kita tidak golput, harus ada pilihan. Gak ada netral dalam kehidupan ini. Gak ada istilah netral, saya netral. Berarti kalau netral tidak memilih, apa di ayat Al-Baqarah itu 256, la ikraha fid din, tidak ada paksaan di dalam beragama, bahkan untuk beragama atau tidak beragama, imma syakir wa imma kafur, mau beriman atau tidak beriman silakan, kata Allah, tapi tanggung sendiri akibatnya. La ikraha, qad tabayyana ar-rusydu minal ghayy, telah nyata jalan kebenaran dan jalan kesesatan. Itu jelas Al-Quran. Terus faman yakfur bit-taghut, barang siapa yang mengingkari, membangkang, tidak mau mengetahui, tidak mau menaati apa yang diperintah oleh taghut. Taghut itu adalah figur
yang melampaui batas dalam politik, dalam ekonomi, dalam sosial. Tentu tokoh politik yang melampaui batas, yang ingin berkuasa demi kekuasaan itu sendiri, yang ingin melanggengkan kekuasaan dengan segala cara. Saya tidak mau lebih panjang tentang itu. Saya kira jamaah sudah paham gitu. Wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah, ya, beriman kepada Allah, faqad istamsaka bil urwatil wuthqa lam fisama laha, maka dia itu telah berpegang teguh kepada tali yang kokoh. Al-urwatul wuthqa, tali pegangan yang kokoh, lam fisama laha, tidak rapuh. Kira-kira begitu artinya. Innallaha samiun alim. Ini bisa dikenakan kepada mereka yang demi hati nuraninya, kata hati nuraninya, demi agamanya, khususnya Izul Islam wal Muslimin, bahwa memiliki itu adalah sebuah kewajiban keagamaan, urusan ukhrawi, bukan urusan duniawi semata-mata. Di tengah umat ini terjebak kepada pragmatisme politik, materialisme politik, pragmatisme politik dibuai dengan kita pilih yang menang. Mohon maaf, ada 1-2 ketua umum partai politik datang kepada saya, nanti kita ini sudah kenyang kalah, sekarang kita ingin menang. Kali memilih ini surveinya awalnya kepuasan masyarakat di atas 70%. Dia percaya. Saya bilang saya tidak percaya survei seperti itu. Jadi sangat pragmatis, ingin menang. Saya nggak mau berdebat dengan beliau. Di mana agama? Di mana ajaran agama Anda? Atau materialisme politik? Ya, wanipiro, nomor piro, wanipiro. Apalagi katanya ada serangan duha, ya. Oh, serangan fajar lebih lagi. Jangan-jangan ada serangan tahajud. Untuk mereka tidak tahajud. Pemberian bantuan sosial di depan istana tiba-tiba. Luar biasa bantuan sosial, beras dan uang tunai. Sekarang tiba-tiba berasnya ibu-ibu langka dan naik, habis stoknya karena dipakai untuk kepentingan politik kemarin itu. Ya, jangan kira ini Allah menentukan baik. Saya bilang, Bang Dik, itu kalau beras, apalagi rakyat yang bisa makan, lagi orang Indonesia belum makan nasi. Ya. Kalau saya tadi cukup bisa goreng ubi, kali-kali roti dengan secangkir kopi, saya makan pagi. Kadang makan siang tidak lagi, makan malam paling 2. Ini gara-gara saya pakai insulin mingguan. Saya ada diabetes, biasanya insulin harian, terkendali di bawah 200. Ada dokter saya, ada insulin cukup sekali seminggu. Saya sudah 2 bulan lebih pakai, ya efeknya sama. Cuma ada ruginya bagi saya, hilang nafsu makan. Tapi tadi diajak di Purbalingga itu, mampir di sate Pak Yani. Wah, enak sekali sate, makan apa saja. Maka saya pesan ke Pekanjangan, mohon maaf saya tidak bisa singgah sebelumnya dan apa yang karena belum makan saya. Jadi kalau panitia kayak gini, ya nggak mungkin penceramah makan. Kapan-kapan nggak usah dihidangkan. Ada menu, ada ini, nggak enak dong. Masa penceramah jamaah sedang bertanya kita makan-makan. Ini percuma. Ini pasti nanti yang ngambilnya panitia lagi. Yang terakhir, mari kita bertawakal kepada Allah. Tapi bukan harus menerima. Batin saya yang terdidik di Muhammadiyah dengan amar ma'ruf nahi munkar. Inilah saatnya kita beramal ma'ruf dan nahi munkar. Unsur akhaka zaliman aw mazluman, kata hadis. Bantulah saudaramu yang zalim dan yang mazlum, yang dizalimi. Kalau kita membantu yang mazlum, tahu katanya kan? Tapi ditanya, ya Rasul, gimana cara?
membantu saudara kita yang zalim, antakuda biyadika, antakuda biyadika, antakudahu biyadika, kamu mengambilnya dengan tanganmu, artinya menghalangi untuk berbuat zalim. Nah Bapak Ibu, ini satu pilihan perjuangan ya. Walaupun ini sudah lewat ya. Seharusnya saya diundang sebelum 14 Februari. Kalau di mana-mana di acara Muhammadiyah saya keliling, nyaris kegiatan saya seperti waktu jadi ketua umum dulu, 3 kali dalam seminggu ke daerah-daerah. Dan kalau saya ceramah di forum di Majelis Muhammadiyah, belum apa-apa sudah amin. Saya pernah sekali baca iftitahnya Al-Fatihah, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Terakhir saya lakukan ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Teriak itu jamaah, amin. Saya bilang wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nggak perlu ceramah lagi, ini sudah menjawab pengajian. Tapi bukan karena itu ya, walaupun ya, terus terang jadi flashback ke belakang, saya memilih dengan akal sehat, dengan kecerdasan politik, dengan mengetahui rekam jejak siapa yang kita pilih. Dan saya kenal itu dari 3 paslon itu 5 orang sahabat saya. Ada yang satu yang anak muda saya nggak kenal. Anak muda. Ada saya nggak kenal. Betul, pernah ketemu saya. Kalau kakaknya waktu nikah saya diminta baca doa oleh Pak Jokowi. Yang 5 orang saya kenal. Pak Ganjar saya kenal baik. Pak Mahfud juga sahabat saya. Beliau alumni HUI. Pak Muhaimin Iskandar, aktivis ketua umum pergerakan mahasiswa. Apalagi Pak Anies. Pak Anies itu anggota penasehat pimpinan ranting Muhammadiyah Pondok Labu, yang saya ketuanya. Saya ketua pimpinan ranting sampai sekarang ya. Maka begitu ada dari pimpinan cabang Pak Somad lagi di umroh, sepakat saya datang samina wa ta'na, karena yang memerintahkan itu ketua cabang, sementara saya hanya ketua ranting. Namun ranting Pondok Labu ada penasehat, ketuanya Profesor Dr. Jindi Asidiki, yang MK kemarin. Nomor 2 Profesor Dr. Riyas Rashid, mantan Menteri Otonomi, memang pemuda Muhammadiyah dari kampungnya di Makassar sana. Yang 3 Profesor Dr. Jinali Sudin, tokoh kesehatan pendiri Yarsi. Yang 4 orang Pekalongan, Dr. Adi Sasono almarhum. Yang kelima bernama Dr. Anies Baswedan. Jadi kalau beliau terpilih nanti, maka yang paling berbahagia itu ranting Muhammadiyah Pondok Labu. Tapi bukan karena itu. Pak Prabowo saya kenal luar dalam. 10 tahun lebih kami satu kantor. Ya. Saya pulang dari Amerika jalan-jalan dengan gelar doktor tahun 91. Saya tahu bertemu Prabowo, para jenderal. Akhirnya kita bentuk satu lembaga namanya CPDS. Ini direkam ya. The Center for Policy Development Studies. Saya direkturnya. Kerjanya lembaga ini mendekatkan Islam dengan pemerintah, mendekatkan Islam dengan AMRI. Maka setiap hari Selasa diskusi, saya moderator. Di sebelah sini 20-an 15 jenderal-jenderal itu. Yang sebelah sini cendekiawan Muslim. Kita diskusikan untuk kepentingan Islam dan umat Islam. Prabowo yang bikin, yang ngasih kami rumah dan juga membiayai ya, dananya ya, untuk gaji dan untuk operasional. Jadi saya tahu beliau itu. Saya bisa bercerita banyak itu. Ya manusiawi, ada baik ada buruk. Dan sebelum mendeklarasikan diri jadi presiden pada 2019, 4 April 2018, beliau datang ke rumah
datang ke rumah saya pikir ada wartawan, ada pendamping sendiri. Dan begitu di rumah saya, kami ada kucing kesayangan, itu makan aja dari supermarket terus. Gak mau dia kalau ada ikan, ada daging di rumah. Yang takut orang, apalagi anak kecil yang suka teriak, kemari dia masuk ke bawah kolong sofa kucing itu. Sehari semalam gak keluar-keluar itu. Tapi waktu Prabowo datang 4 April 2018, kucing itu turun dari lantai 2 tempat kami nginap. Langsung menemui Prabowo itu. Prabowo ini tuh hidungan kucing. Saya tegur, Mas suka kucing ya? Dia tidak memperhatikan saya. Sekitar 1 menit setengah, pegang kepalanya. Begitu kucing itu naik lagi. Sampai saya mau menerawang, wah jangan ini calon presiden kita yang akan datang. Jadi kalau pakai ilmu penerawangan, biasanya ilmu itu lahir pada Jumat Kliwon. Caranya itu. Jadi negara ini digawat ini. Saya tahu lah. Kalau itu Mas harus maju. Bismillah. Logistik nggak ada. Ini kalau terbuka ya. Ini direkam. Jadi ini enggak, Anda didukung oleh banyak kalangan Islam, oleh tentara. Jangan, saya tidak setuju sebagai sahabat Anda dikesankan jadi kingmaker. Seminggu kemudian Gerindra mengumpulkan wilayah-wilayahnya mendukung Pro itu 2019 ya. Habis Muktamar Muhammadiyah 22 November tahun di Solo kemarin 2022 saya adakan konferensi internasional tentang perdamaian. Sebagian dari tamu itu 150 tokoh-tokoh dunia diizinkan masuk di Royal Box. Di Manahan itu Royal Box tempat presiden itu. 6 orang jatah saya, ada wakil paus dari Vatikan, ada wakil Syekh Al-Azhar, ada mufti penasihat mufti Libanon, ada seorang profesor dari New York, dari PBB dan lain sebagainya. Begitu selesai pembukaan, kita mau pulang, ternyata presiden masih konferensi pers, sehingga terhalang. Masuklah kita ke ruang transit presiden itu, yang ternyata tidak disinggahi tadi sebelum pembukaan. Masih banyak makanan minuman. Dia bilang sama tamu saya, makan. Prabowo masuk, rupanya dia mau ke toilet. Toiletnya nggak ada airnya. Dia bilang nggak ada air. Dia bilang mesti mau maju lagi. Bilang perbaiki dulu hubungan dengan umat Islam. Mereka kecewa Mas. Kapan kita dipanggil dari Muhammadiyah Muzani, Muhammadiyah juga tolong atur nggak jadi mau datang. Kalau itu saya jarang di Jakarta, saya di pesantren di Sumbawa. Mau datang beliau di sana, nggak jadi datang. Kedahuluan hadis datang. 31 Januari bertemu dengan 31 pimpinan ormas Islam. Ingat Mas Anies di pesantren saya di Sumbawa ini cerita faktual. Jadi saya memilih karena saya tahu bagaimana hati nurani. Dan sebagai yang pernah diberi amanah di organisasi Islam Muhammadiyah MUI, mana yang tepat untuk membela kepentingan umat Islam masa depan. Malam yahtam bi umuril muslimin falaisa minna, falaisa minhu. Barang siapa yang tidak beri perhatian, tidak peduli pada urusan umat Islam, bukanlah dari umat Islam itu. Memberi perhatian, jangan datang bangun masjid, jangan datang bawa sumbangan, bukan itu. Begitu nanti pemimpin beri perhatian atau tidak. Saya bisa cerita banyak, tidak usah cerita. Saya pernah diangkat jadi utusan khusus presiden untuk dialog dan kerjasama antara agama dan peradaban. Yang awalnya saya tidak mau. Pak Presiden, saya sudah menjadi presiden tokoh-tokoh agama se-Asia saat itu. Dan saat itu juga sampai sekarang saya salah seorang presiden dari World Conference of Religion for Peace,
non presidiumnya agama perdamaian mewakili Islam ada 3 orang dari 15 presiden. Tolong orang lain mendukung pada pertemuan ketiga ini. Dan saya bilang atasi kesenjangan ekonomi umat Islam yang terpuruk itu syaratnya. Setahun saya tagih, Pak Jokowi ada janji loh sama saya, waduh susah itu kok. Bapak kalau ada keinginan dan buat diperlukan. Siapa-siapa dari pengusaha muslim dinaikkan derajatnya setingkat Taiwan. Masa Taiwan saja yang menguasai itu. Pantasnya paling malam pengusaha muslim. Mungkin bisa diambil dari pekerjaan 1-2. Tapi pengalaman kawan baik saya yang pernah jadi ketua sebuah partai politik, diam aja saya sekarang. Mas Seri saya sering aja. Bukan kebanyakan ya, open ya. Itu karena tidak bisa, saya mundur. Jadi adik-adik jangan berharap kedudukan duniawi, megah, mewah, membawa ketenaran. Kalau tidak atau melanggar prinsip kita sebagai aktivis muslim. Saya mundur waktu itu 2019 saya mundur. Nah, saya terakhir. Jadi kita tunggu hasilnya. Nanti umat Islam atau rakyat Indonesia secara keseluruhan, khususnya warga Muhammadiyah tidak perlu ribut, tidak perlu bertikai. Hanya karena berbeda paslon menjadi permusuhan, memutuskan hubungan silaturahim. Jangan-jangan karena perbedaan paslon ada suami dan istri bercerai, ada ya? Itu di media sosial itu aneh-aneh yang lucu-lucu. Seorang mertua mengusir menantunya karena gara-gara berbeda paslon. Tapi itu mungkin hanya buatan ya? Enggak. Nah, oleh karena itu kita akhiri dengan doa. Pengantar saya akhiri dengan doa. Ikuti saya semua. Di doa ini saya terima 2004 dari seorang kiai di Jawa Timur. Saya lupa catat namanya. Waktu itu saya ketua tim sukses tidak resmi Amin Rais Siswono kalah. Karena tahu saya tim sukses, sang kiai ini mengirim doa, masih SMS, belum ada WA waktu itu. Artinya bagus, bukan dari Rasulullah. Ya. Allahumma ya Allah, walli alaina, datangkanlah untuk memimpin kami. Khiyarona, orang-orang baik di antara kami. Wala tuwalli alaina, dan jangan kau datangkan untuk memimpin kami. Syirorona, orang-orang jahat di sekeliling kami. Ini doa ini bagus. Ini seharusnya sebelum pencoblosan. Tapi tidak apa-apa, kita ulang lagi karena proses belum selesai. Ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma walli alaina khiyarona wala tuwalli alaina Syirorona. Ada yang ingin bertanya, menanggapi? Saya mohon maaf nggak lihat ya, karena cahaya belum ditunjuk oleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Royadi dari Lampung, calon penajati dari PKS. Sudah berapa kali baru satu? Bukan tetap calon. Kalau tetap atau tetap calon. Cuma PKS ya. Jadi pertanyaannya ini Pak. Yang pertama itu Kalau satu pertanyaan. Ya. Yang pertama dan kedua. Di kalangan kita itu sudah seperti biasa. Ini yang merusak tatanan demokrasi salah satunya adalah masalah andum bahasa sini, yaitu money politik. Menurut saya ini yang sangat meresahkan. Makanya kemarin itu saya mencoba tidak memakai itu.
Ternyata memang nggak mantap. Oh ya pantas kita menang nggak? Tapi yang ngasih juga ada yang nggak jadi juga. Jadi memang pada lolos semua itu kan. Ya ada komen itu nggak pakai gitu juga menang ya. 1,2 juta pendukung. Ya, jadi bagaimana cara mengatasi ini dan merubah karakter bangsa kita ini agar bisa lebih menerima yang baik. Oke, saya di Pekalongan ini Pak, Pekalongan kabupaten kota itu Jawa Tengah lah, mayoritas itu 02 itu memang mendominasi. 02 mendominasi. Wong saya juga kaget kenapa kok bisa sampai seperti itu. Jadi tanya Saya sudah paham. Itulah yang saya katakan tadi sebagai deviasi, distorsi, disorientasi. Bahasa lainnya telah terjadi kerusakan yang serius, yang akut di tubuh bangsa ini. Ini adalah istilah saya kemungkaran struktural. Pada tingkat struktur dalam kehidupan berbangsa dan negara, undang-undang dasar, undang-undang itu struktural. Jadi ada kesesatan struktural, kemungkaran struktural, jauh menyimpang dari yang disepakati oleh para pendiri bangsa, undang-undang dasar 1945 asli tadi. Nah, ternyata kultur bangsa, budaya bangsa tidak cukup siap untuk menahannya, tidak cukup siap untuk menolaknya, bahkan celakanya dia ikut terusakkan budaya bangsa, kultur. Jadi antara struktur dan kultur. Makanya kita di NPWP, nomor piro, wali piro, ya, pantas saja karena nggak ada serangan fajar ya. Karena terus terang sudah sangat pragmatis di bawah. Saya juga dari banyak kiai menyampaikan, Pak Kiai, ini umat kita nggak bisa ditahan, begitu ada pemberian bansos, apalagi di bawah-bawah itu, jadi rusak. Gimana jalan keluar? Sebenarnya Muhammadiyah dengan slogan 2012 meluruskan kiblat bangsa, harus kita luruskan yang rusak ini, yang salah arah ini, kiblat yang sudah salah dalam kehidupan berbangsa dan negara. Waktu itu selesai Muktamar Jogja 2010, saya dapat amanat lagi untuk kedua kalinya, untuk periode kedua. Ada amanah dari Muktamar agar PP Muhammadiyah merevisi sejumlah undang-undang yang bertentangan dengan konstitusi, bertentangannya dengan konstitusi yang berlaku 2002 itu. Maka saya adakan mendengar dan baca jihad konstitusi. Kita gugat sejumlah undang-undang ke Mahkamah Konstitusi. Tim Muhammadiyah, tim pakar menemukan ada 115 undang-undang pada era reformasi yang bertentangan dengan konstitusi, baik 2002 apalagi dengan 1965. Kita mulai undang-undang tentang energi, undang-undang migas. 79% dunia migas Indonesia dikuasai asing. Ini menjual kekayaan negara kepada orang. Kita buka waktu itu ketua MK-nya Prof. Mahfud MD. Alhamdulillah dikabulkan oleh Prof. Mahfud. Gimana saya datang terus-menerus ke MK, kayak Haji Hashim Muzadi dari NU saya ada, tidak pernah terjadi. Ketua MK yang bernama Mahfud MD mohon prinsipal, saya beri waktu kalau tidak ingin berbicara, tidak pernah terjadi di persidangan MK. Kami mau Pak Hashim Muzadi saya pikir Pak Hashim aja dulu, Pak Hashim aja dulu, sudah saya dulu ke beliau. Alhamdulillah diterima. Waktu Hamdan Zulfa sebagai ketua MK, kita gugat undang-undang tentang sumber daya air. Karena air dalam kemasan seperti ini dikuasai oleh Danone, perusahaan Prancis, Aqua,
yang di sana bermasalah. Dia ngambil air sampai ke biang-biangnya, mempunyai irigasi. Air dari bumi Indonesia dijual dengan harga mahal. Maka syukur bukan merek itu ya. Ini merek mana? Ternyata sama aja dengan yang sana. Dibatalkan undang-undang itu seluruhnya oleh MK. Kemudian DPR kita, pemerintah sampai sekarang tidak mengubahnya, tidak membentuk undang-undang baru. Nah, sejak tahun 2 tahun lalu ibu-ibu berproposal mohon doa. Saya memprakarsai sebuah gerakan baru, gerakan kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli. Biar lebih mantap, bukan sin asli. Nah, profesor. Dalam kurung hasil permufakatan para pendiri bangsa pada 18 Agustus 1945, biar jelas. Kembalikan ke situ dulu. Dengan adendum, masa jabatan presiden hanya boleh maksimum 2 kali, 2 periode. Ada gerakan lain, masuk oleh Pak Lanyala, tapi saya dengar ingin pakai dekret presiden. Yang grup kami banyak munawirawan, banyak tokoh bangsa, gerakan kembali G45, saya presidiumnya. Nah, ini kita ingin terima hasil pemilu pilpres ini asal baik dan benar, jujur dan adil. Kalau terbentuk MPR nanti kita desakkan, wahai MPR, keluarkan ketetapan pertama, kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 yang asli itu. Berlakulah dilantik presiden wakil presiden oleh MPR, minta pertanggungjawaban tahunan. Yang sekarang ini nggak ada pertanggungjawaban presiden setiap tahun itu, mau baik mau buruk. Kata orang kalau tidak setuju jangan pilih lagi periode kedua. Ya, dia sudah menerapkan segala daya segala cara, terpilih lagi hanya 2 periode, mau 3 periode, ternyata ditolak. Diperpanjang dengan alasan COVID 2 tahun. Minta perpanjang 2 tahun, ditolak juga cara rekayasa bagaimana melanggengkan kekuasaan dengan politik dinasti. Ini merusak. Oleh karena itu, ini tetap kita upayakan, kita usahakan, mudah-mudahan hujan dalam terus dengan berusaha pulang. Ya, ini sebagai solusi, saya berharap Muhammadiyah. Saya ingin bergerak tidak dalam jabatan, saya tak punya jabatan apa-apa. Demonstrasi di Muhammadiyah ketua ranting, tapi saya dirikan gerakan kembali ke masa gerakan 45 G45. Setelah ini kita akan teriakan lagi. Nah, kemarin saya bentuk gerakan baru gerakan pemilu bersih. Gerakan pemilu bersih itulah yang berkumpul 100 tokoh. Ini ternyata ada kemarin sudah bilang Abdullah pimpin perubahan, pimpin reformasi jilid kedua. Sudah bilang saya nggak bakat kalau untuk demo itu. Saya ini lembut pada casing penampilan, tapi keras pada konten. Terus terang, kalau sudah menyangkut prinsip nggak ada kompromi. Apalagi menyangkut agama, menyangkut umat Islam. Saya bilang sama keluarga, sama kawan-kawan dekat, usia saya 65 tahun sekarang. Kalau usia Hijriah tambah 2 ya, 67 tahun sudah di atas usia Rasulullah waktu wafat. Kapan ajal menjemput kita harus siap. Tapi saya tidak ingin nanti menangis, apalagi meratap dari alam barzakh. Karena saya sepakat pendapat roh di alam barzakh bisa mengetahui apa yang terjadi di dunia ini. Saya tidak mau menangis dan meratap melihat umat Islam yang besar jasanya bagi republik ini, tapi terpuruk, terpikirkan, tertekan dan tertuju. Karena pernah dapat amanah di organisasi Islam Muhammadiyah yang apa yang mau lakukan ketika diberi amanah. Dan tidak mau seperti itu. Maka terus terang tidak ada target-target politik apalagi kekuasaan itu sudah lewat. Tapi memastikan kepentingan Islam dan umat Islam, izul Islam dan muslimin.
Mudah-mudahan saya diberi kekuatan untuk beristiqomah, diberi kekuatan untuk tetap berpegang pada prinsip di dalam melakukan perjuangan ini, walaupun tentu ada keterbatasan terkait dengan umur, usia, dan juga kegiatan baru. Saya dalam lembaga pendidikan yang belum selesai pendidikan universitas internasional dan lain-lain sebagainya. Yang mudah-mudahan ini baik-baik saja. Dan kalau tidak baik, ya kita tinggal duduk manis, berdoa. Apalagi khususnya saya bilang sama tokoh-tokoh agama lain, bukan sektarian, tapi jangan umat Islam itu dipinggirkan. Tidak perlu dianak emaskan. Jangan ada Islamofobia. Jangan ada rasa kebencian. Yang memang takut kalau Islam bangkit maju ini jadi negara Islam, tidak benar. Muhammadiyah sudah selesai. Negara Pancasila sebagai darul ahli wa syahadah. Itu yang harus kita lakukan ke depan. Jadi Bapak, Mas, karena ada hikmahnya nggak lolos dari caleg ya. Ambil hikmahnya. Enggak usah lari di alun-alun pakai celana kolor. Ambil hikmahnya. Faidah farokta ansab wa ila rabbika farghab. Lakukan apa-apa, ada hikmahnya. Ikut di Muhammadiyah. Pengurus. Bukan ya, lebih bagus aktif di Muhammadiyah saja daripada jadi anggota DPRD ya. Jadi anggota DPRD hanya dapat ujroh, gaji nggak terlalu tinggi ya. Anak saya, putra saya nomor 1, wakil sekjen DPD PAN, ketua DPD PAN Jakarta Selatan, dia anggota DPRD DKI. Sekarang mau maju lagi kemarin ini, datang Pak, maju ke rumah Muhammadiyah dekat rumah kami. Para Zanti Finansial, Pak, bahwa ini Pak, konstituen itu di Bali itu Jakarta Irlanda, Kebayoran Lama, Kebayoran Baru, Pangsegara, Jakarta Selatan, dan para kiai-kiai NU yang dukung dia selama ini, tokoh-tokoh masyarakat, semuanya amin Pak. Sementara partai itu tak mencalonkan yang lain. Kenapa? Ya itulah risiko perjuangan terserah kamu. Itu dia. Boleh nggak undang para tokoh-tokoh itu, undang kiai-kiai dari 50 orang datang. Ayo tahu dulu, perkenalan 1, 2, 3, 100% pendukung Anies Muhaimin. Ada anak saya, ini kami mengikuti dukung 01 ini membaca pernyataan Pak Kiai Bin. Oh iya, saya pernah membuat pernyataan seperti itu. Tapi karena ini kalau Dani ini putra Pak Kiai, nanti kami dukung juga. Anda tahu, saya tanya-tanya itu, lolos apa tidak dia gitu. Dia pernah melapor juga jadi anggota DPRD DKI untuk kedua kali. Yang tahun lalu dia datang, saya menjadi aktivis politik, mau jadi caleg, jangan bawa nama papa. Dan tidak seperti orang tua lain. Ya, jangan bawa nama papa, mandiri. Yang kedua, papa depan papa. Saya tidak bisa bantu secara materi, karena saya bukan orang yang berpunya. Saya berdakwah berpihak di bantu orang. Yang ketiga, jadilah politisi sejati. Jangan nanti kalau terlaksana jadi anggota DPRD melanggar undang-undang negara, apalagi undang-undang agama. Apalagi dipanggil oleh KPK, OTT, apa yang akan mengantarkan kamu ke baris kritik? Ada orang tua bilang, Pak ini betul ngomong begitu gitu. Ya betul. Sudah takut nanti kalau jadi pendatang, kenapa takut? Rasulullah, jika Fatimah putri kesayanganku mencuri laqata'tu yadaha aku potong tangannya. Rasulullah yang pernah tidak terjadi, tidak dipotong tangannya. Ya, tapi sekaligus bagi dia. Ya, waktu sudah sholat, yang kedua ingat ya jadi bapak. Untuk periode kedua ini datang lagi tempat Rasulullah. Gimana cara bantu? Tadi sudah ada protokol. Tahu dia bikin video datang yang bawa ini kayak kamera aja. Saya bilang Anda jika politik menjadi pilihan hidup,
perjuangan dan pengabdian, maka jadilah politisi sejati yang amanah, yang beristiqomah, pertama berpegang teguh pada nilai-nilai kebenaran, kejujuran, keadilan, yang amanah, dapat dipercaya dan penting bagi masyarakat. Itu rupanya dijadikan kembali oleh dia itu. Pada foto dia sungkem sama saya, ada kalimat saya tadi itu dipasangnya di depan rumah. Nanti kamu nggak taktis. Kok baliho itu kamu pasang di depan rumah, kan kami jelas memilih kamu nanti. Pasangnya jauh-jauh ke sana. Oke, yang selanjutnya moderator dan sebelah sana. Monggo Ibu silakan. Saya nggak karena Tanya ya. Mohon disampaikan identitas dulu. Nama dan dari mana? 9.30 ya. Nah, Ini batas paling akhirnya 9.30 ya. 2017. Ya. Monggo. Ini karena apa? Cahaya yang terjang dari Singkat saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abdul Ghaffar dari MBS Miftahul Pengajian. IBS, MBS, Ustaz Reksa. Nama saya. Ya. Jadi, ada dua pertanyaan. Satu saja. Baik. Satu terkait dengan tema pengajian kebangsaan. Mungkin seperti ini, pengalaman di pemilu sebelumnya itu kan ada dua calon, kemudian ketika sudah selesai, yang tadinya oposisi kemudian bergabung ke partai yang menang. Apakah dengan tadi cerita perjuangan dari panjenengan itu nanti di akhir kemudian dari paslon yang kalah kemudian akan juga bergabung seperti itu? Itu cara menyikapinya dari kita bagaimana, Pak Nur? Apakah bergabung atau tidak jangan ditanyakan pada saya. Tanyakan pada mereka. Tapi paradigma etik saya tidak bersetuju hal seperti itu, dan juga punya dampak dalam kehidupan politik kita. Tidak ada lagi check and balances dalam bahasa ilmu politiknya. Tidak ada lagi yang mengawasi, akhirnya sama semua. Gara-gara itulah sekarang ini merasa kun fayakun. Dan apalagi banyak yang mohon maaf tiarap, takut karena sudah dijebak. Wah, kalau cerita-cerita itu para elit politik di ibu kota sana tahu banyak. Maka waktu itu terus terang ya, karena Prabowo datang ke rumah dan selama pilpres 3 kali telepon dan tidak pernah lebih dari 1 menit kalau saya bicara via telepon dalam bahasa Inggris. Ada biasanya ya, kalau saya ingin atau dia ingin lewat sekretarisnya telepon. Tapi bahasa Inggris kalau saya kasih syarat jawabnya yes sir, yes sir, yes sir. Nah, tapi begitu apa namanya melakukan langkah-langkah karena kalah, sebenarnya kalau menurut saya sama kayak sekarang ini, sebenarnya lebih berat. Ya, kecurangan itu ada, tak berdaya. 700 KPPS wafat, diam semua kita. Saya dirikan aliansi rakyat peduli tragedi pemilu dan lain sebagainya. Ada kawan dokter, nggak ada yang berani keluarga mengaku untuk diotopsi. Sekarang ini sudah ada 100 ya, 24 ini. Dan datang Sandiaga Uno, sering ikut pengajian COVID di rumah. Satu waktu mending saya, kelompok saya tidak setuju kalau gugatan ke MK, bagus karena sudah kita bayangkan senario itu. Tapi kubu Prabowo bukan kubu ya, faksi mereka satu itu Prabowo Sandi.
mendorong, menggugat, terjadilah yang telah terjadi. Setelah terjadi, terima lagi jabatan. Tadi jadi menteri juga. Saya datang, ada kawan saya ke beliau, telepon, bisa di rumah Mas Sandi. Mohon maaf, sampaikan pada beliau, saya tidak mau mengucapkan selamat menjadi menteri. Jadi itu sikap saya. Tapi nggak tahu, saya yakin, nggak tahu ya, orang perorangan. Kalau Anies mungkin enggak. Saya ingin, nggak tahu saya. Seandainya 02 yang menang, Ganjar, Mahfud, Wallahu. Kalau saya dari sudut paradigma etik saya tidak setuju seperti itu. Ada juga perusak etika demokrasi dan lain sebagainya. Tapi kita belum tahu ya. Ternyata yang menang 01. Amin. 05. Amin kurang. Amin. Apakah 02 mau jadi menteri? Jangan mau ya. Wakilnya jangan mau juga tadi. Saya tidak tahu seperti percaturan politik. Kalau tahu ketua umum Partai Demokrat, jadilah menteri. Agraria itu. Ini beredar luas. Saya ditanya oleh orang lagi tolong beritahu besok dalam rapat kabinet di istana AHY akan bertemu dengan Muldoko. Apakah mereka berangkulan? Aduh, saya nggak jawab. Tapi ada wartawan yang saya kenal, yang model juga. Selain saya dalam perjalanan dan konsentrasi, saya jawab PGP. Emang gue pikirin. Oke, terakhir soal ibu. Setelah ini kemudian ibu terima ada satu. Terakhir begini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mutmainah dari pimpinan Ranting Aisyah pada Tengah. Bapak, saya akan bertanya singkat saja, Pak. Kalau kita melihat dan mendengarkan pakar-pakar politik di Indonesia, itu katanya Indonesia itu dalam keadaan tidak baik-baik saja, Pak. Itu mohon untuk diceritakan secara singkat. Terima kasih. Tidak setuju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak setuju dengan kesimpulan itu. Indonesia tidak baik-baik saja. Kenapa? Karena kenyataannya sangat-sangat tidak baik. Istilah tidak baik-baik saja itu ada bahasa Jawa juga. Ada ya? Tidak baik-baik saja. Bilang dan dialog di TV, saya tidak setuju dengan konferensi pers. Mengapa tidak setuju? Karena sangat-sangat tidak baik. Ada kerusakan akut dan serius, ada kemaksiatan, kemungkaran struktural, dan ada juga kemungkaran kultural. Menjadi sempurnalah kerusakan bangsa ini. Kalau tidak dicegah sekarang, dibiarkan jalan 5 tahun ke depan semakin rusak. 2029 saya jawab pertanyaan ibu tadi. Ini tambahan dari saya untuk komentar. 2019 di hadapan 500 kiai pimpinan pondok pesantren alumni Gontor di Gontor. Saya disuruh berbicara oleh Pak Kiai. Kalau ya, itu sudah hasil 2019. Kalau nanti 2024, 5 tahun yang akan datang, tidak ada perubahan, tidak ada intervensi, kita mengubah keadaan, mengubah struktur undang-undang dasar,
dan budaya bangsa yang tadi disebut sudah menyimpang itu, maka satu, kelompok politik yang Islamofobis, yang anti-Islam, yang benci Islam, yang tidak ingin umat Islam bangkit secara politik akan lenggang kampung pada 2024. Lenggang kampung, kenapa pakai kampung? Lenggang kampung. Ini yang terjadi selama ini, apa yang saya prediksi. Lenggang kampung, percaya diri, yakin menang semenang-menangnya. Sampai sekarang pun mungkin belum berubah. Dan anti kritik, profesor dari UGM, UII, dan banyak kampus rokok. Nah, ini itu hak demokrasi. Ini kan yang sungguh membunuh. Ini tidak baik bagi demokrasi Indonesia. Nah, saya lanjutkan kesimpulan kedua waktu itu saya sampaikan. Kalau nanti berhasil karena lenggang kampung, karena tidak ada perubahan, tidak ada yang mencegah, walaupun zolim, seperti hadis tadi itu, satu periode ke depan 2029, mungkin sebagian besar dari kita tidak ada di dunia ini, kekuatan formal politik Islam dan politik umat Islam yang diwakili oleh partai-partai Islam dan partai-partai berbasis masa Islam akan ibaratnya dalam bahasa Arab, wama baqiyat illa ismuha, wama baqiyat illa rasmuha, tak tersisa kecuali nama, tak tersisa kecuali kerangka. 29 nanti. Maka bagi umat Islam berapa? 29 sampai 45, satu abad kemerdekaan, kita tidak menikmati Indonesia emas orang lain. Maka bagi yang tua-tua ini yang berhenti beramal ma'ruf nahi munkar, kita akan diminta pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mohon maaf saya menjelaskan ya adik-adik yang lebih muda, ini yang kita lakukan sekarang ini. Oleh karena itu, selain tadi ikhtiar, gerakan, kita tahu ini sudah ada yang berkata diri, memang tidak ada figur saja. Bilang berapa ada Pak Amin Rais, ada bilang nanti jadilah kayak Amin Rais, informasi jadi kedua. Waduh, saya tidak bakat dalam berpikir, tapi saya tidak ingin berhenti berpikir, berbicara. Ini juga berbicara, tapi jangan hanya dengan hati, diam, hanya menanggapi dengan hati. Padahal ada akul iman, kata hadis. Itulah iman yang selemah-lemahnya. Ya, mudah-mudahan. Tapi pesan saya, kita semua warga Muhammadiyah, apapun partai politiknya, ini tadi PKS, mungkin di sini banyak yang masih PAN, ada ya? Kalian PAN ada? Oh, nggak jadi juga, sudah kemarin mengatakan. Partai apa? Partai Umat ada? Ada. P3 ada. Nasdem, PKS, Gerindra, PKB. Saya kira nggak ada PKB di luar sana. Apapun partai kita, apapun paslon kita, tadi saya bisik-bisik ke moderator di pekajangan ini berapa, nomor berapa? Ayo 03 angkat tangan. 02 angkat tangan. 04. Ya, apapun jangan berpecah belah. Ikhtiar amal ma'ruf nahi munkar jalan terus. Tapi apapun nanti asal sudah jalan benar, disitulah takdir. Maka kita bertawakal. Baru yang kedua, umat Islam berbenah, benahi pendidikan, lahirkan kader-kader umat yang berkualitas, sumber daya insani, benahi ekonomi,
Kita harus menguasai ekonomi, jadi orang kaya. Dengan kuasa ekonomi kita bisa berbuat untuk dakwah Islamiyah. Ini pesan untuk perdagangan. Ya. Jangan robohnya toko kita, robohnya lapak kita. Saya kira perdagangan sebagai pusat pertumbuhan ekonomi umat harus berkesinambungan. Lahirkan generasi-generasi penerus yang melanjutkan cara lebih baik dan lebih baik lagi. Saya juga sedikit mengamati mengikuti berita-berita yang berkembang. Ini andalan Muhammadiyah, cabang Pegadaian, walaupun cabang sudah 4 kali menjadi solusi baik Munas Tarjih. Pertama tahun 27, baru berapa tahun Muhammadiyah? 15 tahun. Menjadi solusi baik Munas Tarjih tingkat nasional. Tahun berapa lagi? Sekarang diulang tahun 2024. Ini luar biasa Pegadaian ini. Karena ada cabang yang saya ketahui yang mampu mendirikan universitas kecuali cabang Muhammadiyah Pegadaian. Tapi saking baiknya nama Pegadaian pakai nama Pekalongan. Jadilah Universitas Muhammadiyah Pekalongan. Apalagi yang mau didirikan rumah sakit ada besar, masjid yang memang seperti ini, ada aula, ada lain, tapi jangan melupakan ekonomi. Karena sebab bapak ibu-ibu, orang tua kita semua, bagian kita wafat menjadi pionir kebangkitan ekonomi umat. Jawabannya harus jangan banyak yang berdiaspora keluar, jadilah mungkin profesional, ikut politik, habis uang, gak terpilih juga, dan lain sebagainya. Tolong pesan serius bapak-bapak, ibu-ibu yang masih ada di sini usahanya luar biasa peran dari Pegadaian untuk dakwah Muhammadiyah dan dakwah Islam. Saya kira ini silaturahim dan silaturahim kita, mohon maaf. Dan terus terang saya menyiapkan diri bicara tentang hikmah puasa Ramadan. Moderatornya menghasut untuk bicara soal pemilu dan pilpres. Tapi juga ini bagian dari agama kita. Dengan demikian saya mengucapkan terima kasih dan mohon maaf. Saya tutup dengan nafsuhum minallah wa berkoli wa basyiril mu'minin billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Apisti, dan perlu Bapak Ibu ketahui telah hadir di sini Ketua Majelis Tabligh PP Muhammadiyah Ustaz Fatur Rahman Kamal. Dipersilakan untuk maju ke depan. Ustaz, gimana?